Halo Bu Catherine dan teman-teman sekalian, di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan, analisis dan perancangan sistem informasi pembayaran online pada bisnis dropshipping. Um, Kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing dulu ya sebelum mempresentasikan laporan ini. Perkenalkan, nama saya Kimberly Sertita dengan NIM 022, NIM belakang 022. Selanjutnya, Nah, saya Edward Peter Kurniawan dengan NIM belakang 017. Dan saya Evan Putra Balingara dengan NIM belakang 033. Saya Ninyaman Ayu Putri Nandari, NIM belakang 52. oke, jadi di sini kami pertama saya akan mempresentasikan tentang evaluasi sistem lama dari proyek kita nih. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang sistem pada dropshipping. Jadi kalau sistem lama yang kita punya itu adalah dropshipping itu adalah maksudnya sistem lamanya itu adalah proses pembayaran pada sistem lama yang sangat terbatas. Jadi proses pembayaran yang ada di sistem lama kita itu cuman dapat dilakukan dengan cara transfer atau cuman dengan COD. Nah, jadi tujuan kita di sini tuh untuk upgrade atau menambahkan sesuatu agar lebih mudah ke sistem barunya. Nah, di sini kita ada evaluasi. Penyebab masalahnya itu adalah adanya berbagai macam metode transaksi dan tidak adanya sistem yang dapat menerima berbagai macam metode transaksi yang mungkin terjadi. Terus titik keputusan penyebab masalahnya adalah saat pembeli akan melakukan pembayaran namun dengan e-wallet. Sedangkan pihak penjual hanya menyediakan pembayaran dengan metode transfer atau COD saja. Jadi tidak praktis. Jadi cuman ada satu atau dua cara aja yang disediakan oleh supplier ataupun oleh reseller. Jadi customer tidak bisa mengakses atau memberikan pembayaran dengan praktis. Jadi cuman ada dua cara, jadi terbatas. Personal kunci di sistem kita itu ada supplier, ada reseller, dan customer. Karena kita membahas tentang dropshipping bisnis. Nah, di sini ada gambar flowchart dan deskripsi sistem lama. Gambar flowchart dari sistem lamanya itu ada start, kita ke start dulu, abis itu kita ke search the store website. Jadi, langkah-langkahnya itu saat kita memulai, saya menjadi seorang customer itu, saya harus mencari website store-nya dulu nih, misalnya brybelly.com kayak gitu. Kita mau beli ke store yang mana, terus kita cari websitenya. Habis itu login to the website. Jadi kita as a customer, sebagai customer kita harus mendaftarkan diri kita ke website itu, ke store itu. Terus sesudah mendaftarkan diri, kita bisa search for the item or product to buy. Kita harus cari barang yang mau kita beli. Terus kalau kita udah pasti nih, add that item or product to cart. Jadi kalau kita udah pasti mau beli produknya, kita udah cocok lah sama produknya, kita masukkan produk kita ke keranjang. Terus ada checkout, klik checkout, kita checkout, terus ada fill the billing address and the shipping address. Jadi kita sesudah checkout nanti ada form untuk isi barang ini mau dikirim kemana dan pengirimnya siapa. Terus sesudah kita udah isi the billing and the shipping address, ada proses to payment. Jadi nanti ada paymentnya. Ada proses untuk pembayarannya. Ternyata ada dua, ada bank transfer through the rekening number dan ada WhatsApp link. Jadi yang disediakan di sistem lamanya itu cuma ada dua cara, yaitu ada bank transfer. Jadi di situ di websitenya itu akan menunjukkan nomor rekeningnya. Dan ada juga WhatsApp link yang kalau kita pencet itu bakalan menunjukkan kita ke WhatsApp, ke chat WhatsApp yang kita bakalan
plan kapan kita harus COD dan kapan kita harus bayar COD atau cash on delivery. Nah, ini agak kepotong, tapi ini tuh dia sehabis bayar nanti ada verification number, yaitu invoice number. Jadi yang harus invoice number itu yang harus kita simpan agar kita bisa lihat kapan perkembangan atau kapan cek nomor SIM-nya kayak gitu. Terus ada N, selesai. Deskripsi sistem lamanya yaitu ada tahap-tahap pengoperasian yang tadi saya jelasin, masuk ke website, cari daftar, terus cari barang, terus kalau udah pasti kita klik untuk masukkan ke keranjang, terus check out kalau udah pasti, terus isi alamat pengiriman, pilih kurir, itu apa jenis pengiriman, terus ke metode pembayaran, terus pilih salah satu caranya, dan jika orderan sudah terbaikkan, maka penjual akan memberikan verifikasi order dengan invoice number. Oke, itu sekian dari saya. Yang selanjutnya saya akan lempar ke rekan saya, Evan. Oke, selanjutnya ada analisis dan perancangan sistem baru. Nah, di sistem baru ini ada flowchart dan deskripsi sistem barunya. Nah, flowchartnya seperti ini. Sebelum kita masuk ke sebuah website pembelanjaan, kita terlebih dahulu memulai dulu. Setelah kita memulai sebuah sistem, kita langsung masuk ke dalam sebuah website. Nah, dalam websitenya itu, kita bisa melakukan login atau memasukkan akun pribadi atau daftar dengan menggunakan email dan akun pribadi yang kita miliki. Setelah itu, setelah login, kita akan memilih barang yang ingin dibeli. Nah, setelah kita memilih barang yang ingin dibeli, kita memilih metode pembayarannya. Nah, dalam metode pembayarannya, kita memilih metode pembayaran. Jika orderan sudah dibayarkan, maka penjual akan mendapatkan verifikasi order. Nah, di verifikasi ordernya ini, contohnya ada check out. Di dalam kita melakukan check out. Nah, dalam check out itu tersedia seperti kita melakukan transfer, mau secara langsung ditransfer, apa kita melakukan pembelanjaan secara COD atau berbayar di tempat setelah barangnya sampai. Nah, di sini tersedia ada GoPay, ShopeePay, credit card, OVO, dan Dana. Ini untuk melakukan pembayaran secara langsung atau lewat online. Nah, sedangkan WhatsApp link-nya itu melakukan seperti pembayaran COD, di mana barangnya setelah barang yang dipesan sampai, dan di situ juga melakukan pembayaran secara cash. Nah, setelah melakukan pembayaran, maka sistemnya akan mendapatkan sebuah verifikasi order atau pemberitahuan bahwa orderannya sudah terverifikasi dan sudah diterima oleh pembeli. Next-nya, deskripsi sistem baru. Nah, dalam tahap-tahap pengoperasian pada sistem baru sebagai berikut. Yang pertama itu kita masuk ke website, setelah itu kita login. Nah, pas login itu kita seperti yang dibahas tadi, memasukkan daftar akun atau email pribadi. Yang berikutnya, memilih barang yang akan dibeli. Nah, contohnya, seperti kita memilih barang yang ingin kita beli dan memasukkan ke dalam keranjang. Setelah itu, jika kita sudah mendapatkan barang yang kita inginkan, kita akan melakukan proses pembayaran. Kita masuk ke sistem pembayaran, di mana kita melakukan pembayaran menggunakan GoPay, ShopeePay, credit card, atau OVO. Nah, setelah melakukan pembayaran, kita juga diberi dua pilihan pembayaran, di mana kita menggunakan sistem pembayaran secara online atau secara COD atau bayar di tempat. Nah, setelah kita melakukan pembayaran, kita akan
Jika telah melakukan pembayaran, maka orderan akan diantar dan setelah pembelinya mendapatkan barang pesanannya itu, maka penjual akan mendapatkan verifikasi dari akun tersebut. Oke, terima kasih Evan. Selanjutnya kita akan lanjutkan. Ya, akan dilanjut oleh teman saya. Ya. Lalu saya akan melanjutkan bagian ini, yaitu bagian DFD. Berikut adalah gambar dari DFD tersebut. Di proses transaksi e-commerce, customer akan memberikan data customer, data transaksi, dan data pembayaran, sedangkan supplier akan memberikan data supplier dan data barang. Data transaksi dari customer juga data pembayaran dari customer akan diterima supplier, sedangkan tagihan pembayaran dan data barang dikirim akan diterima oleh customer. Selain itu, supplier juga bertugas untuk memberikan data pengiriman barang tersebut. Setelah proses transaksi ini terjadi, maka database e-commerce akan menerima data customer, data supplier, dan data seluruh transaksi yang terjadi. Selanjutnya, deskripsi DFD. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi DFD sistem baru tersebut. Pada tahap awal, customer akan melakukan pengisian data diri, dan data diri tersebut akan disimpan di website tersebut. Setelah itu, customer juga harus mengisi data transaksi pembelian setiap melakukan transaksi. Saat transaksi sudah dilakukan, customer akan menerima tagihan pembayaran customer. Saat melakukan pembayaran, customer juga akan mengisi data pembayaran. Dan pada saat barang terkirim, maka customer juga akan menerima data dari pengiriman barang tersebut. Sedangkan untuk supplier, tahap awalnya juga harus mengisi data supplier. Selanjutnya, supplier juga akan memasukkan barang yang dipesan oleh customer. Pada saat customer melakukan transaksi, maka supplier akan menerima data transaksi tersebut yang selanjutnya akan customer lakukan pembayaran. Maka supplier juga akan menerima data pembayaran tersebut. Selanjutnya, pada saat pengiriman barang, supplier juga akan menginputkan data pengiriman barang yang akan diberikan kepada customer tersebut. Untuk semua data yang dikirimkan antara customer dan supplier akan tersimpan oleh database manajemen data customer. Sekian dari bagian saya akan lanjutkan kepada Wina. Silakan Wina. Masih di mute Wina. Mute Nina. Oke, selanjutnya itu adalah IRD dari sistem baru. Nah, yang pertama itu customer memilih barang, itu adalah entitasnya one to many. Habis itu ada barang dijual ke supplier, dan supplier itu melakukan pengiriman barang kepada customer. Nah, customer itu melakukan pembayaran transaksi yang diterima oleh supplier, dan selanjutnya supplier itu menanggapi transaksi dari pembelian. Selanjutnya, deskripsi sistem barunya. Oh ya, di entitas itu, di atributnya. Oke. Nah, customer itu atributnya ID customer, nama customer, ada alamat, email, no telepon. Selanjutnya, barang itu atributnya ada nama barang, jenis barang, ID supplier, stok, harga. Supplier itu ada atributnya ID supplier, nama supplier, alamat, dan kontak. Atribut dari pembayaran transaksi ada status bayaran, total bayar, jenis bayar, ID bayar, dan ID transaksi. Di atribut pengiriman barang ada nama supplier, nama customer, ekspedisi, nomor real, ID transaksi, dan ID kirim. Di atribut transaksi pembelian
pembelian itu ada ID customer, ID transaksi, ID barang, total bayar, nama customer, nama barang, dan nama jumlah barang. Selanjutnya, Kim. Di sini ada deskripsi dari ERD sistem baru. Tahap pertama, itu customer akan memilih barang yang dijual oleh supplier. Yang kedua, setelah itu, customer akan melakukan transaksi pembelian yang akan ditanggapi dan diterima oleh supplier. Yang ketiga, ada tahap selanjutnya itu, customer akan melakukan tahap pembayaran yang dimana pembayaran akan diterima oleh supplier. Setelah itu, supplier itu akan memproses pesanan dari customer dan proses pengiriman barang. Dan tahap terakhir itu, customer akan menerima barang yang telah dikirim oleh supplier. Oke, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari hasil pembahasan sebelumnya itu, terdapat beberapa masalah yang dapat menghambat dan mempermudah dalam menjalankan rangkaian proses penjualan dan pembelian barang pada sistem lainnya. Dengan dibangun sistem penjualan dan pembelian baru ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama itu membangun sistem penjualan dan pembelian barang baru untuk mendapat lebih banyak penjualan dan lebih banyak konsumennya. Yang kedua, adanya sistem baru itu mempermudah konsumen membeli produk yang dijual. Yang ketiga itu membuat perancangan pengolahan data penjualan dan pembelian pada halaman admin dan disimpan dalam database. Yang keempat, membangun sistem penjualan dan pembelian berbasis website untuk memudahkan konsumen mendapatkan produk dan melakukan transaksi dengan menggunakan hak akses internet tanpa harus datang ke toko. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Kimberly. Ya, jadi itu dari presentasi kami. Dan maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan. Terima kasih atas pelatihannya. Terima kasih. Bye-bye. Gimana cara stop sharing?